Oh, kan ngaji mah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Al-Mukarram wal Muhtaram yang sama-sama kita hormati, yang kita muliakan guru kita Kiai Haji Muhammad Salbini LCMA. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa panjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita, Ustadz Haji Bahrudin, Ustadz Heri Hasan, Ustadz Heri Hasan, dan para hujjaj, para tokoh masyarakat, juga yang kita hormati Sahibul Bait Bapak Mursidi. Semoga Allah berikan ketabahan kepada keluarganya, kesabaran, keikhlasan. Amin, amin, Amin amin ya rabbal alamin. Ngasuh kan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengajinya kita di setiap Ahad malam, kemudian mendengarnya kita khutbah Jumat misalnya, atau khutbah Idul Adha, khutbah Idul Fitri, ya. Kemudian kajian-kajian yang kita ikuti baik offline ataupun online, ya, tidak lain tidak bukan adalah dalam rangka menjadikan pribadi kita menjadi pribadi yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tausiah yang disampaikan beberapa hari sebelumnya oleh Kiai Haji Husnul Aqib, ya, bahwa amal solehlah yang akan menjadi bekal utama kita. Ya. Menjadi bekal utama kita. Lebih daripada itu, ya, Allah Subhanahu wa taala banyak memberikan gambaran tentang kemuliaan, kehidupan atau kedudukan yang begitu mulia dan tinggi tentang orang-orang yang soleh. Jadi ini adalah goals kita, ini adalah tujuan kita mengaji dan lain sebagainya, agar kita menjadi orang yang soleh di sisi Allah. Di antaranya apa? Di antaranya di surah-surah yang familiar yang Allah ceritakan di dalam Al-Quran, di saat manusia betul-betul berpotensi benar-benar berada dalam kerugian, ya, innal insana lafi khusr, ya, illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Tidak berlaku kecuali untuk orang-orang yang beramal soleh atau orang-orang yang soleh. Di saat manusia berpotensi berada di tempat yang begitu serendah-rendahnya, ya, fi asfalis safilin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Ya, orang-orang soleh juga dikatakan khairul bariyah dalam surah Al-Bayyinah, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati ulaika hum khairul bariyah. Kemudian Allah juga menunjukkan kedudukan yang begitu tinggi dan begitu luar biasa orang-orang soleh disejajarkan dengan para nabi, ya, di dalam surah apa ya, lupa saya. Hanya kaleng enggak? Baca. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin. Ya. Kedudukan yang begitu tinggi. Kemudian orang-orang soleh juga senantiasa mendapatkan salam dari umatnya baginda Nabi Muhammad SAW dari dulu sampai sekarang selama 14 abad, ya, di seluruh umat Islam, umat baginda Nabi dimanapun berada, di dalam sholat, ya, di dalam bacaan tahiyat, assalamu alaina wa ala ibadillahis shalihin. Itu menunjukkan betapa orang-orang soleh memiliki kedudukan yang begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah motivasi, ya, untuk kita sama-sama senantiasa mengevaluasi, muhasabah diri. Ngajinya kita setiap Ahad malam ini sudah berapa tahun kita? 10 tahun ada ini. Nah, kita evaluasi, kita muhasabah, masih enggak lisan kita suka menyakiti hati orang? Tidak. Masih enggak nih, ya, meningkat atau tidak nih ibadah
hari-hari kita, pikiran kita, tontonan kita sudah berubah belum? Apa yang kita dengarkan sudah berubah belum? Itu adalah indikasi-indikasi dalam keseharian yang menunjukkan bahwa meningkatnya amal soleh atau tingkat kesolehan dalam diri kita. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Kalaupun ternyata belum meningkat, tentu kita evaluasi. Apakah karena niat kita, ataukah karena apapun itu, ya. Usikum wa iyaya nafsi bittaqwallah. Dan yang ingin saya tekankan pada malam hari ini, sama-sama dalam rangka wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, adalah yang diceritakan di dalam surah Kahfi ayat 82, kisah Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini fil madinah. Dan adapun tembok yang mau rubuh, yang dibetulkan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan diperbantukan oleh Nabi Musa alaihissalam, ya, oleh Nabi Khidir, yang diperbantukan oleh Nabi Musa alaihissalam, adalah punya 2 anak yatim. Ya. Kenapa dibetulkan? Wa kana tahtahu kanzul lahuma. Ya, karena di bawah tembok itu ada barang yang sangat berharga. Ya, entah perhiasan, macam-macam para ulama mentafsirkannya. Kenapa? Menjadi pertanyaan adalah kenapa Allah sampai sebegitunya menjaga, bahkan yang diperintahkan adalah orang-orang pilihan Allah, Nabi Khidir, Nabi Musa alaihissalam, untuk menjaga hak daripada 2 anak yatim ini. Ya, kalau tidak dibetulkan, itu perhiasannya akan muncul, barang berharganya muncul dan berpotensi diambil oleh orang lain. Jawabannya adalah wa kana abuhuma sholiha. Ya, jawabannya adalah karena orang tua daripada 2 anak yatim ini adalah orang tua yang soleh. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir di situ dijelaskan, ternyata 2 anak yatim ini, ya, dengan orang tua soleh yang disebutkan di dalam ayat tersebut, bukan bapak dengan anak secara langsung, tapi 2 anak yatim ini ternyata generasi ke-7 daripada 2 orang tua yang soleh. Masya Allah. Artinya apa? Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, wa kana abuhuma shaliha fihi dalilun ala anna ar-rajula shalih yahfazu fi dzurriyyati. Ya. Wa kana abuhuma shaliha ini adalah dalil di mana Allah akan menjaga anak keturunan sebab orang tuanya yang soleh. Ya. Imam Ibnu Ajibah, ya, dalam tafsirnya mengutip daripada qaul Muhammad bin Al-Munqadir, beliau mengatakan, innallaha ta'ala la yahfadhu birrajuli shalih waladah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak daripada orang tua yang soleh atau seseorang yang soleh. Wa walada waladi. Siapa lagi yang akan dijaga oleh Allah dengan sebab kesolehan seseorang? Anak keturunannya. Ya. Bahkan sampai generasi ke-7. Masya Allah. Siapa lagi yang akan dijaga oleh Allah? Wa masrabatihi allati huwa fiha. Kerabat-kerabatnya, saudara-saudaranya. Siapa lagi yang akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala? Wad-dawirati allati haulaha. Ya, lingkungannya, orang-orang yang ada di sekitarnya, sahabatnya, kalau dia guru, murid-muridnya, teman-temannya, teman-teman nongkrongnya, itu akan kecipratan berkah daripada kesolehan seseorang itu. Fala yazaluna fi hifdzillah wa satrati. Maka orang-orang yang tadi, anak, cucu, teman-teman, lingkungan, keluarga, kerabat, itu senantiasa dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini sama-sama kita jadikan bahan atau motivasi di dalam diri kita untuk meningkatkan kualitas kesolehan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini menjadi penting? Karena kita hidup di zaman di mana LGBT sudah merajalela. Perbuatan
terlaknat kaum Nabi Lut alaihissalam yang betul-betul Allah murka, Allah hancurkan, Allah adab, Muncul lagi sekarang. sekarang sudah disahkan, ya, dilegalkan di banyak negara. Bahkan di negara kita juga sudah Mulai. merambah. Kemudian kita hidup di zaman di mana pornografi dalam genggaman, narkoba, narkotika, miras bisa didapatkan dengan mudah. Ya, judi semuanya bisa online semua, judi. Kemudian kita hidup di zaman di mana paham liberal, paham komunis, ya, paham-paham yang tidak sejalan dengan nilai-nilai agama Islam sudah mendarah daging di tubuh perguruan tinggi di negeri kita. Ya. Kemudian kita hidup di zaman, ya, berita yang begitu banyak kita dapatkan, anak bunuh orang tua bunuh anak, ya, teman, kemudian perzinahan dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah gimana kita jagain orang-orang yang kita cintai, kan begitu. Bagaimana kita menjaga orang-orang yang kita sayangi, kira-kira anak keturunan kita. Ya, maka ayat di surah Kahfi 82 ini menjadi motivasi yang harusnya menjadi motivasi yang amat sangat kuat untuk kita senantiasa meningkatkan kualitas kesolehan diri kita dalam rangka, ya, tentunya mulia di sisi Allah, dan dalam rangka menjaga orang-orang yang kita cintai bahkan sampai dengan generasi ke-7. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Sampai subuh. Belum subuh. Dan tentunya kita amat sangat bersyukur, ya, kita memiliki guru kita yang senantiasa bersabar, ikhlas, ya, yang soleh, yang senantiasa membimbing dan menuntun kita. Ya, mudah-mudahan kita kecipratan dengan kesolehan para guru-guru kita, ya, sehingga kita tentu meningkat kualitas kesolehan kita. Dan yang terakhir, bahwa kesolehan tidak dapat diwariskan, ya, kepada anak-anak kita, karena bukan barang yang dapat diwariskan, akan tetapi kesolehan hanya akan dapat ditularkan melalui doa-doa yang dipanjatkan di sepertiga malam, ya. Kemudian melalui keteladanan, tentunya keteladanan daripada kita yang senantiasa berikhtiar untuk menjadi pribadi yang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.